Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah matematika ekonomi. My lecture notes kali ini akan membahas tentang fungsi biaya, penerimaan, dan keuntungan sebagai penerapan dari fungsi linear. Mari kita mulai membahas tentang fungsi biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Biaya dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu total cost atau biaya total, total fixed cost atau biaya tetap total, dan total variable cost atau biaya berubah total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Apabila dituliskan dalam rumus matematika, biaya total itu dinyatakan sebagai TC sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Biaya tetap total atau total fixed cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Jadi, berapapun tingkat produksi yang dihasilkan produsen, ia harus menanggung biaya yang sama besarnya. Contoh dari biaya tetap total adalah sewa bangunan, atau sewa gedung, atau sewa pabrik. Berapapun jumlah produksi yang dihasilkan, termasuk ketika perusahaan tidak berproduksi, jumlah biaya yang harus dikeluarkan adalah tetap. Total variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya contohnya adalah tenaga kerja. Apabila produsen menambah kapasitas produksinya, ia harus menambah tenaga kerjanya, sehingga biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan bertambah pula. Apabila perusahaan mengurangi jumlah produksinya, maka biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan tentu akan berkurang pula. Selanjutnya, ada istilah yang disebut sebagai biaya rata-rata. Biaya rata-rata terdiri atas biaya rata-rata tetap atau average fixed cost yang disingkat sebagai AFC, biaya rata-rata berubah atau AVC, average variable cost, dan yang terakhir adalah average total cost atau biaya rata-rata total. Average fixed cost atau AFC merupakan biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi, sehingga AFC sama dengan TFC dibagi dengan jumlah produksi yang dinyatakan sebagai Q. Kemudian, average variable cost atau AVC merupakan biaya berubah total atau TVC untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi. Dengan demikian, average variable cost dinyatakan sebagai TVC dibagi Q atau jumlah produksi. Selanjutnya, average total cost merupakan biaya total atau TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi, sehingga AC itu sama dengan TC total cost dibagi dengan Q yang merupakan total produksi atau jumlah produksi. Atau dengan kata lain, AC sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai biaya marginal. Biaya marginal atau MC adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit.
Dengan demikian, secara matematis, biaya marginal untuk N produksi sama dengan MCN sama dengan TCN kurang TCN kurang 1. Pertambahan satu unit faktor produksi akan menambah beberapa unit produksi. Mari kita kerjakan bersama contoh soal berikut. Soalnya adalah, apabila suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap setiap bulannya sebesar 1 juta, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 1000 Ki. Tunjukkan persamaan dan grafik biaya totalnya. Kemudian, hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan jika perusahaan memperoleh 200 unit bar. Penyelesaiannya seperti berikut. Diketahui biaya tetap setiap bulannya sebesar 1 juta, jadi FC-nya sama dengan 1 juta. Fixed cost-nya sama dengan 1 juta. Kemudian, variabel cost-nya ditunjukkan oleh persamaan 1000 Ki. Dengan demikian, total cost-nya sama dengan TVC ditambah TFC. Sini ada T-nya, sama dengan 1000 Ki ditambah 1 juta. Nah, jika Ki sama dengan 200 unit, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah TC-nya sama dengan 1000 Ki ditambah 1 juta. Lalu, 200-nya disubstitusi ke persamaan ini, sehingga 1000 dikali 200 ditambah 1 juta sama dengan 1.200.000. Dengan demikian, biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan saat memproduksi barang adalah sebesar 1.200.000. Grafik dari biaya totalnya adalah seperti berikut. PC-nya sama dengan 1000 Ki ditunjukkan oleh garis ini, kemudian persamaan TC-nya 1000 Ki ditambah 1 juta ditunjukkan oleh garis ini, kemudian ini adalah FC, di mana FC-nya sama dengan 1 juta. Selanjutnya, mari kita bahas bersama tentang fungsi penerimaan. Penerimaan atau revenue yang dimaksud di sini adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan dalam melakukan analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah total revenue atau penerimaan total. Penerimaan total produsen dari hasil penjualan produksinya atau output. Dengan demikian, total revenue merupakan perkalian dari harga produk atau PK dikali jumlah produksi terjual atau Ki. Konsep kedua yaitu average revenue atau penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata ini didefinisikan sebagai penerimaan produsen per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. Sehingga average revenue itu merupakan hasil pembagian dari total revenue dibagi dengan jumlah produksinya atau Ki. Sehingga apabila dijabarkan, TR itu sama dengan PK dikali dengan jumlah produksi terjual atau Ki, kemudian dibagi dengan Ki, sehingga menghasilkan PK saja atau harga jual produk saja. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Penerimaan marginal didefinisikan sebagai kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit produk. Marginal revenue dinyatakan sebagai delta TR dibagi dengan delta Q.
Delta di sini menyatakan kenaikan atau perubahan. Mari kita lihat latihan soal berikut. Misalkan suatu perusahaan menjual hasil produksinya sebesar 5.000 per unit. Tunjukkan persamaan penerimaan total dari perusahaan ini. Kemudian akan ditentukan pula berapa besar penerimaan apabila terjual barang sebesar 400 unit. Mari kita kerjakan bersama contoh soal berikut. Jadi, persamaan penerimaannya adalah TR sama dengan P dikali Q. P-nya adalah 5.000. Jadi, harga penjualan hasil produksinya sebesar 5.000 per unit dikali dengan Q. Dengan demikian, TR-nya sama dengan 5.000 Q. Nah, selanjutnya, apabila perusahaan mampu menjual sebanyak 400 unit, maka TR-nya tadi sama dengan 5.000 Q. Jadi tinggal disubstitusikan saja. 5.000 dikali Q-nya adalah 400. Menghasilkan 2 juta. Jadi, apabila perusahaan mampu menjual sebanyak 400 unit, maka penerimaan yang dihasilkan adalah sebesar 1.200.000. Selanjutnya adalah fungsi keuntungan. Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output di mana ia bisa mendapat keuntungan total maksimum. Apabila produsen mencapai posisi ini, maka dianggap telah mencapai posisi equilibrium karena tidak ada kecenderungan untuk mengubah output dan harga outputnya. Nah, apabila produsen mengurangi atau menambah volume output, keuntungannya akan menurun. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pada posisi equilibrium, jumlah output dan harga output yang optimal untuk mendapat keuntungan maksimum telah tercapai. Apabila produsen menambah jumlah outputnya, output tersebut bisa jadi malah tidak terserap pasar, yang akhirnya akan mengakibatkan penurunan keuntungan. Keuntungan dinyatakan sebagai P, di mana P itu merupakan revenue atau penerimaan dikurang dengan cost atau biaya. Mari kita lihat bersama contoh soal berikut. Misalkan suatu perusahaan memiliki biaya variabel rata-rata sebesar 6%
dari harga jual produknya, dan biaya tetapnya adalah sebesar 3.000. Perusahaan tersebut menjual produk dengan harga 20. Hitunglah yang pertama adalah berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar produsen tersebut mencapai break-even point. Jadi, break-even point itu terjadi pada saat P-nya atau keuntungannya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan C, atau penerimaannya sama dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian, berapa keuntungan jika ia memproduksi sebanyak 500 unit? Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Biaya variabel rata-rata yang diketahui adalah sebesar 60% dikali dengan 20, sehingga menghasilkan 12. Biaya variabelnya adalah APC dikali Q sama dengan 12 Q. Dengan biaya variabel TC sama dengan FC ditambah VC sama dengan 3.000 ditambah 12 Q. Penerimaan dari produksi atau TR adalah harga dikalikan dengan kuantitas. Dengan demikian, TR-nya sama dengan P dikali Q. P-nya adalah 20 dikali dengan Q, berarti 20 Q. Break-even point terjadi pada saat keuntungannya sama dengan 0, atau revenue atau penerimaannya sama dengan cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, penerimaan dari produksi atau TR sama dengan TC. 20 Q sama dengan 3.000 ditambah 12 Q. Q-nya sama dengan 375 unit. Jadi, jumlah produk yang harus dihasilkan agar produsen tersebut berada pada posisi break even adalah sebesar 375 unit. Nah, selanjutnya, jika perusahaan memperoleh sebanyak 500 unit, penerimaan produsen adalah TR sama dengan PQ. Jadi, PQ-nya sama P dikali Q sama dengan 20 dikali 500 sama dengan 10.000. Selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen pada saat memproduksi sebanyak 500 unit adalah TC-nya sama dengan 3.000 ditambah 12 Q. 3.000 ditambah 12 dikali Q-nya adalah 375 sama dengan 9.000. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh adalah P sama dengan TR dikurang TC. Sama dengan 10.000 dikurang 9.000. Jadi, keuntungannya sebesar 1.000. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!